Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa dalam RHS, Renungan Harian Sulu. Dan hari ini saya rindu mengajak setiap kita kembali membuka Alkitab kita dari Keluaran pasal yang kedua ayat 23 sampai 25. Keluaran pasal yang kedua ayat 23 sampai 25. Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Jemaat yang dikasih Tuhan, kalau kemarin kita udah bahas soal Musa yang lari ke Midian gitu ya, bahas tentang Musa, maka sekarang lensa fokusnya kembali diarahkan ke orang Israel. Pertanyaan begini, setelah kasus Musa, apa yang Israel alami Bapak Ibu sekalian? Gitu ya. Apa yang kira-kira bangsa Israel alami setelah kasusnya Musa? Jawabannya nothing. Tidak terjadi apa-apa dengan kehidupan bangsa Israel. Mereka tetap berada dalam penderitaan. Bahkan dalam ayat 23 ditulis bahwa lama sesudah itu Raja Mesir baru mati. Jadi lama setelah kasusnya Musa lari, baru Raja Mesir mati. Dan sebenarnya bisa dikatakan tidak terjadi apa-apa. Mereka tetap ada dalam penindasan, dalam tekanan. Mereka tetap menderita. Mereka berseru-seru. Buktinya di ayat 23 dikatakan mereka berseru-seru. Mereka berteriak. Nah, kata berseru-seru ini dalam bahasa Ibrani-nya za'ak, itu artinya bergumul atau mengadu untuk mendapat keselamatan. Berarti bisa dikatakan mereka waktu itu setelah kasusnya Musa juga gak mengalami apa-apa. Mereka tetap no power, no property, mereka gak punya apa-apa, mereka ditindas, mereka jadi budak. Pertanyaannya apa respon Allah? Yang menarik dikatakan di ayat 24-25 bahwa Allah ini mendengar, Allah melihat, Allah memperhatikan Israel. Di sini dipakai bahasa antropomorfis gitu, yaitu bahasa manusia untuk mendeskripsikan Allah. Tapi bukan berarti Allah baru melihat Israel waktu mereka berteriak. Allah sudah melakukan itu dari dulu. Dia sudah mendengar, dia sudah melihat, dan dia sudah memperhatikan Israel dari dulu. Dan dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk bergerak. Jadi sebenarnya kalau dilihat gitu ya, bangsa Israel sebenarnya sudah diceritakan tentang Allah turun-temurun pastinya. Dan harusnya itu cukup untuk membuat mereka ingat bahwa Allah itu tidak berhenti memperhatikan mereka. Apalagi mereka ini adalah umat perjanjian. Seperti yang kita lihat, Allah mengingat perjanjiannya pada Abraham, Ishak dan Yakub. Maka seharusnya itu cukup untuk membuat Israel ingat bahwa mereka ada dalam pemeliharaan Tuhan. Mereka ada dalam perhatian Allah. Mereka memang tidak diselamatkan dari masalah mereka hari itu. Namun mereka diselamatkan dan dikeluarkan dari kecemasan mereka. Itu yang seharusnya menjadi hal penting yang harus diingat sama bangsa Israel, termasuk setiap kita. Kita tahu kita adalah bagian dari umat perjanjian Allah itu. Kita adalah bagian dari orang-orang percaya yang ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan, dalam perhatiannya Tuhan. Kita harus fokus dan sadar kalau Allah selalu memperhatikan kita, selalu melihat kita, selalu mendengar kita, dan selalu bergerak dengan cara dan waktunya untuk menuntun setiap umatnya. Bahkan kita tahu Allah menunjukkan perhatiannya sama kita melalui pribadi Kristus. Timothy Keller, seorang hamba Tuhan, seorang pengkhotbah, mengatakan bahwa Allah dari Alkitab menganggap kesengsaraan dan penderitaan kita sangat perlu untuk dirasakan. Dan dia sendiri rela untuk menanggungnya di atas hidupnya, di atas kayu salib. Itu sebabnya kalau hari ini kita diselamatkan, itu adalah karya Kristus. Dan itu seharusnya cukup untuk membuat kita yakin, tenang pada pemeliharaan Allah. Mungkin hari ini kita berteriak ketakutan, kita gelisah, kita khawatir sama banyak hal. COVID semakin menjadi-jadi, semakin besar jumlah orang yang terdampak. Tapi mari sama-sama ingat bahwa engkau dan saya punya Allah yang selalu memperhatikan kita. Masalah gak akan pergi, tetapi Allah juga gak akan pergi kemana-mana. Dan biarlah dalam setiap momen dalam hidup kita, ada masalah atau enggak, kita bisa tetap bilang, ini
is well with my soul. Tenanglah hatiku. Mungkin hari ini menderita, tapi saya tahu hari ini juga Allah memelihara dan Allah memperhatikan saya. Karena itu saya rindu mengakhiri renungan hari ini dengan satu pujian, satu nyanyian yang juga saya rindu untuk kita nyanyikan bersama-sama. It is well with my soul. Apapun yang terjadi, kita katakan tenanglah jiwaku. Allahku memperhatikan aku. It is well with my soul. When peace like a river